Bapak Ibu yang saya hormati, barulah ya kita ini masih sejarahnya, Bu, ya. Yang kedua barulah bagaimana Rasulullah memperjuangkan Isra wal Mi'raj dengan jumlah bilangan rakaat salat 50 menjadi 5. Ini maksudnya apa? Mari kita hargai perjuangan Nabi. Yang enggak udah tahu Nabi Muhammad kalau 50 takkan sanggup kita. 5 pun belum kita lakukan. Inilah kadang-kadang penyakit kita hari ini. Berarti kita tak menghargai perjuangan Nabi. Bapak Ibu, saya langsung saja Bapak Ibu. Tujuan orang sholat itu bukan kaya. Bahkan 8 kita minta, inilah target kita, Pak. Mudah-mudahan yang lampani Allah ijabah. Ayo nak, semua ayo. Rabbil firli warhamni wajburni wa'afini. Rabbil firli, ampuni aku. Biar diampuni Allah hawa, Pak. Rajinlah sholat. Karena siapapun kita semua punya masa lalu. Semua punya masa lalu, nggak usah bohong. Apalagi perempuannya, asalkan nanti diajak sholat. Tolong Bu robah malamnya. Kalau udah niat sholat berjamaah asar dari mulai rumah di perwiritan, bawa kianlah telekung kalau udah berniat awal. Kadang-kadang sholat asar Pak berjamaah wirid-wirid ini, yang datang 40 orang. Tapi yang sholat cuma 10 orang, 30 orang di luar. Kalau ditanya banyak alasannya. Nggak sholat Kak, lampu merah. Kalau kakak lampu kuning, nenek nggak berlampu, monopos reduplah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Kades yang sama-sama kita banggakan, Al-Ustaz Muhammad Hendro yang menjadi ketua FKSMM. Mudah-mudahan perjuangan beliau mensiarkan agama di kampung kita ini, mari sama-sama kita dukung. Kadang-kalanya kita buat pun baik, ada orang yang tak suka, dibilang orang cari muka. Ini Ustaz Hendro ini mau caleg ini, makanya FKSM ini bekasangnya. Ustaz ini mau begini ini, silahkanlah. Yang penting beliau sudah buktikan, Muhammad Pak Kades, hadirnya FKSMM ini membuktikan bahwa di Medan Sumatera Utara lebih hidup syiar di daerah kita di Serdang ini. Malu kami kadang-kadang. Muhammad Ustaz, kadang-kadang Ustaz tu nanya, kau bolak-balik ke sana, apa aja kegiatan? Banyak, aku aja bingung, aku aja yang ceramah, itu juga zamannya, sakit otak aku, habis bahanku. Ini keempat kalinya Pak, 2 titik lagi aku di sini, apalagi bahanku, makanya aku pakai buku, ketimbang kesalahan, bagus nengok catatan aku, udah habis bahan ini. Syukur. Maka Bapak Ibu syukur juga Pak, belum tentu komplek yang mewah walau asri dibilang islami tak ada buat Isra wal Mi'raj. Ini patut kita jempoli warga kita ini Pak Kades. Walaupun Muhammad tak nampak siapa yang kaya di sini, siapa yang banyak duitnya, siapa yang banyak sumbangannya, tapi BKM Musholla ini menunjukkan tak perlu kita orangnya, yang perlu kebersamaannya. Banyak pun orangnya, warganya, kalau nggak kompak, nggak terjadi acara ini. Ada yang orang kaya bilang, aku aja, semalam pun aku, ini pun aku. Ada. Nggak usah bohong Pak, ada kayak gitu. Kalau aku aja, koyak laku kata. Padahal Allah tahu, memang Allah lebihkan rezeki dia dari kita. Muhammad kita ini Pak. Jadi minta tolong kali saya, hadir kita malam ini membuktikan kita menghargai perjuangan panitia. Mudah-mudahan sama-sama kita siarkan agama Allah di kampung kita ini. Muhammad, walaupun musallanya Pak kata panitia tadi belum lunas, tapi ini adalah perasaan sakit hatiku. Aku pun kayak nak perasaanku Pak. Musalla aja belum lunas, macam mana bagianku malam ini? Makanya dan agak lemas, aku naik tangga goyang, aku oyong.
belum lunas musola diundang ceramah, apa nggak ngeri? Ini mau maaf apa bagian seluruh ini kan? Jadi mohon maaf Bu, izin. Jadi saya berharap kita hari ini relax ada yang mengaji ini karena kita tak ada paksaan dalam siar agama, tapi kitalah yang memaksakan diri hadir di acara agama. Saya ulangi, Ustaz Hendro tak pernah memaksakan di grup, ayo hadir di sana. Tapi mohon maaf, beberapa bapak, saya tanda kali muka-muka bapak ini, ya kan? Alhamdulillah bapak kami, Pak Rambe, bukan dia yang memaksakan dirinya datang ke acara ini. Kalau tak datang orang gak enak, orang tuh sedikit di sana. Kita yang meramaikannya. Alhamdulillah ramai hari ini Pak Kades. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra wal Mi'raj ini persoalan kita biasa-biasa kita dengar dalam acara-acara agama. Tapi rasa Rasulullah, beliau ditinggalkan orang yang paling dicintainya. Tapi hari ini kadang-kalanya kita ditinggalkan orang yang kita cintai. Tapi tak sesedih Nabi. Nabi Muhammad meninggal pamannya Abu Thalib usia 80 tahun. 3 hari kemudian meninggal pula istrinya di usia 65 tahun. Maka Rasul bersedih. Maka mohon maaf Pak ya, Bu, mohon maaf Bu. Kesedihan itu akan datang timbul ketika orang yang kita cintai sudah tidak ada depan mata. Kita Pak, istri kita ini lagi ada hari ini dia hidup, selalu kita marahi, kita repeti, kita bentak. Besok sudah meninggal dunia, barulah kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Mulai lawak kehilangan. Biasanya wak tiap pagi disiapkan pakaian sarapan. Gak usah bohong Pak. 3 hari ninggal wak perempuan, kayak orang pao wak laki-laki. Sarapan ya enggak, makan ya enggak, jadi ngapain ya? Nikah. Sarapan tak selera, makan tak selera, di otak wak tuh kawin aja, baru 3 hari. Oh, maka izin Pak, jujur Bapak, saya selalu tanya ini, sedihkah Bapak kalau meninggal ibu nih Pak? Gak ada yang sedih Bu. Kejam kali laki ibu nih ya Allah. Gak ada yang sedih Pak. Tandai laki ibu, nanti parah kali abangnya, jadi gitu abang rupanya kan. Bukan aku apa Bu? Cobalah lansamu lagunya. Maka orang tua kami yang kami hormati, sedihlah Nabi ditinggalkan istri tercinta. Begitu meninggal Khadijah, Rasul tak pernah menikah lagi. Setelah itu menikah dengan Saudah binti Jamaah, itu pun janda Pak. Setelah menikah dengan Saudah, Rasul menikah dengan Aisyah. Udah Aisyah, begitu Aisyah menikah dengan Nabi, Nabi selalu mengucapkan kata-kata Khadijah di atas bibirnya. Contohlah Khadijah, contohlah Khadijah. Aisyah marah, ya Rasulullah, Allah sudah menggantikan aku sebagai istrimu pengganti Khadijah. Tapi yang kau puji selalu Khadijah di atas bibirmu di depan. Aku cemburu ya Rasul, kata Aisyah. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, wa ma abadani Allah azza wa jalla khairan minha. Satu, tak ada yang bisa menggantikan Khadijah dalam hatiku. Walaupun kau pengganti Khadijah sebagai istriku, tapi Khadijah tetap terbaik di hatiku. Awakmu belum lagi ninggal uak nih, udah kau buka cabang uak laki-laki. Apa yang terbaik? Memang nikah nggak boleh banyak-banyak Pak, harus satu-satu. Satu disemencirin, satu payah geli, satu diski. Pokoknya ke pajak uak itu jam 11 baru nyampe, singgah 3 tempat. Ya, jadi mau maafin. Jadi kadang-kadang itu yang perjuangan perempuan nih Pak. Jadi kadang-kadang ibu nih sakit hati kalau mendua suaminya, bukan karena tak setia, tapi tak dihargainya perjuangan kita dari nol bersama. Ya kan? Alhamdulillah, kalau ibu-ibu ini tak ada, mohon maaf, tidak ada mungkin Pak perempuan yang menerima kita dari nol, Ustaz Endro. Nggak ada. Saya jujur Bu, sebelum menikah saya nggak punya apa-apa, naik sepeda Pak, naik sepeda.
Mohon maaf, begitu mau istriku menerima aku, tak mungkin kupungkiri cinta dia. Udah memang penyakit laki-laki ini itu pula. Agak naik sedikit gatal, goyang. Memang goyang Pak, betul goyang, enggak gitu. Makanya kiai-kiai di Jawa sana, orang yang menawarkan istrinya datang menikah. Tapi kita di Sumatera Utara itulah adatnya tinggi. Kenapa? Kita mengerti, tak mungkin kita pungkiri cinta istri kita. Maka hargai Pak. Udah, yang kedua, qad amanat bi idh kafaronian nas. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Wahai Aisyah, wa Khadijah itu dialah wanita pertama beriman kepadaku sementara orang masih kafir. Maksudnya apa Pak? Kadang-kadang Bapak Ibu yang memperjuangkan ibadah kita lebih baik bukan orang lain, istri. Coba ingat Bapak waktu lajang Pak, ada yang hobi judi bola. Judi bola, wah, berapa poin? Setengah, seperempat, 2,5. Apa? MU, oke. Begitu nikah, ibu ini merepet. Abang mikir bang, abang udah tua, sadarlah bang. Kok gini-gini aja abang, macam mana lah bang, besok tua bang. Anak udah 4, nggak berubah abang. Aku udah sabar-sabar bang. Seharusnya abang yang mendidik kami. Ini abang mulai yang bertingkah di rumah ini. Sampai bapak jadi ustaz, sampai bapak jadi BKM, sampai bapak rajin sholat. Tersenyum ibu itu. Mak udah berubah ayah. Iya, tapi udah berbuih mulut mama membilang ayah kau baru berubah ayah kau. Nggak usah bohong Pak. Orang mengejek kita, tapi istri memuji kita. Abang kemana? Nggak apa-apa lah bang. Nanti bilang orang soalin, abang kan pemain lama di mencerimin. Nggak apa-apa lah. Memang tahu orang abang memang pencuri dulu. Kan dulu pencuri abang. Kan dulu. Muncung kau, jangan bilang pencuri apa. Nggak jadi apa lagi. Betul. Saya pribadi saya Endro, nggak bohong saya. Kadang-kadang saya begini, sabarlah bang, begini. Oh iya ya, capek kali begini. Sabarlah, masih dipakai orang abang. Dibilang orang kayak gini. Sabar. Itulah istri Pak. Itulah dukungan kita. Nabi Muhammad juga begitu Bu. Allahu Akbar, dihina Muhammad, tempat bernaung Muhammad adalah pundak Khadijah. Allahu Akbar, pundak Khadijah. Makanya kita pun begitu Pak. Susah kita sama siapa kita cerita? Istri. Cuma ingat Bu, istri yang baik itu tidak nyokot mencari jawaban. Jadi kalau bapak nih pulang dia stres dengan caranya, ibu tanya nggak ada jawabannya, diamkan aja. Besok cerita sendiri dia itu, jangan dipaksa. Kadang-kadang nih Pak gecor, itu yang benci aku nengoknya. Iya, awak pulang stres belum cair, duduk awak, perempuan datang, kenapa bang? Nggak ada. Ngomong bang, ngomong. Nggak ada loh. Ya Allah, aku bini abang loh. Orang memang nggak ada, abang mau dicerita, kenapa nggak stres kami kayak gitu? Tunggu dulu waktunya, besok pagi cerita sendiri dia itu. Ini kadang-kadang maksa Pak, maksa. Naiklah setan tuh. Ada masalah. Makanya ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama, apa yang terjadi? Zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Khadijah lah tempat dia bertanya pertama. Maka Bu, jadikanlah kami Muhammad ibu tempat cerita. Dan Pak, jangan cari tempat cerita yang lain. Istri bersedia menjadi pendengar di rumah kita. Setuju Bu? Setuju, walaupun berat bibir dia. Setuju. Yang ketiga, wasaddaqatni idz kadzabani nas, bahwa Khadijah itu hai Aisyah orang mendustakan dakwahku, tapi Khadijah membenarkan dakwahku. Orang bilang Muhammad tukang sihir, orang bilang Muhammad tukang tenun, tapi Khadijah kaulah nabi yang ditunggu-tunggu. Makanya Bapak Ibu, ya, hanya 3 yang boleh berbohong dapat pahala. Yang pertama, mendamaikan saudara. Yang kedua, menyelamatkan nyawa. Yang ketiga apa tadi? Pertama, mendamaikan saudara. Yang kedua, menyelamatkan nyawa. Lalu pula aku yang ketiga. Inilah perkara otak ini habis seperti yang apalin. Pokoknya 3 lah. Yang ku ingat 2. Menyelamatkan nyawa. Bapak Muhammad, menyelamatkan nyawa Pak Kades. Kalau datang orang mencuri di sini, lari ke komplek ini, hukumnya Pak, kita boleh berbohong menyelamatkan nyawa dia. Masuk dia ke rumah, dia majak dulu, lapor sama Pak Kades. Pak Kades, nampak aku kawan itu di rumah, udah kukunci. Dia bersedia ditangkap kalau dia tak dimasakan. Oke, itu orang yang ngerti hukum. Zaman sekarang terbalik. Dibakar kawan tuh, gosong gara-gara muncung waduh. Dibakar orang di parit-parit itu.
Mana boleh kayak gitu, Pak? Makanya Muhammad yang kedua mendamaikan saudara, jangan kompor-kompori. Ya, kalau jumpa sama kawan bilang yang baik-baik, ya kan? Kau macam mana sama Ustaz? Bagus. Bagus jiwanya. Iya. Ya kan kembali. Kau macam mana sama dia? Oh, aku tahu kali kekuatannya itu biar tahu. Wih, aku kayak gini dekat. Lain mulutnya itu biar tahu. Aku hampir 5 tahun dekat sama dia bertahu. Iya, kemana-mana naik mobil sama dia. Enaklah naik mobil ber-AC. Iya, mobilnya ber-AC, mulutnya berapi bertahu. Macam mana itu? Mobil ber-AC, mulut berapi. Apa pengap di dalam itu? Berasap di belakang. Nah, jadi mohon maaf ya. Jadi izin kita hari ini jangan sampai berbohong itu menyenangkan orang lain boleh. Setelah suami istri, nggak apa-apa. Bang, abang tengok macam mana aku bang? Bagus, luar biasa kau dia. Apapun yang kau pakai bajunya cocok sama badan. Allahu Akbar. Ya bang, ya. Besok dibelinya satu lagi. Ini bang, cocok lagi. Aku beli satu lagi bang. Memang gak ada otak lah bang. Ku puji satu, kau beli 2. Kan abang bilang cocok, kau ambil lagi lah kan. Besok nanti orang bang saya nggak ada lagi barangnya. Apa pula nggak ada barangnya? Ilmu dia itu. Puji suami. Kami pun pengen dipuji bu, kan? Jangan nasi buah aja dipuji. Ya kadang-kadang. Cuman abang bang, kayak ginilah. Macam mana bang? Macam mana kau tengok abang deh? Kayak ginilah. Memang aku mau maaf bang ya. Kalau enggak karena memang takdir Allah, tak jumpa kita bang. Mulut kau iya mana? Aku banyak orang eji orang aku bang. Kok mau kau sama dia? Tengoklah kau kan cantik lah. Gini laki kau ya Allah gemuk, bulat, pas kayak sopo jarwo. Malaga-laga. Saya udah pernah gitu seendro, untung gak goyang biniku. Dia digoyang, mau kali ibu sama Ustaz, ya Allah, udah gemuk, bulat, hitam. Coba lah, kan kurang ajar itu. Jangan campur-campur. Dah, apa yang keempat, wa wasatni bimaliha id haramaniyan nas. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, Khadijah itu menjadi wanita terbaik dalam hidupku. Kata beliau, karena habis hartanya untuk dakwahku. Mohon maaf Pak ya, jujur kita ini Pak. Berapa banyak waktu gadis ibu ini? Waktu gadis ada cincinnya, ada kerabunya kiri kanan dua-dua. Gak usah bohong, ada gelangnya. Menikah sama bapak habis semua. Kena tipu. Itu modus. Tahu dah laki-laki ini gayanya. Oh dek, gini deh. Apa bang? Kita kan udah berumah tangga, anak udah 2. Kalau gini-gini aja nggak akan naik. Apa kita? Maksud abang ada lahan di depan. Abang udah nanya, sewanya 10 juta. Alhamdulillah sewa udah ada lah, cuman kan rencana jualan, modal nggak ada. Maksud abang apa? Bukan, ini kalau mau kode, kalau mau namanya kan musyawarah. Bibirnya itu jijik kali aku nengok. Betul kan bu? Orang ibu korban betul lah. Begini deh, kalau mau kan gini kan modalnya memang nggak mahal 15 juta, abang punya 5 juta lagi. Maksudnya bang, ya nanti kalau berhasil ini nanti abang ganti pun. Iya, cincin kau. Iya bang ya, cincin. Kerabu kau lewat semua, cincin lewat, kerabu lewat, gelang lewat. Begitu mau maaf, nggak digantinya itu. Nggak digantinya. Ditanya, bang macam mana? Sama laki kau hitung-hitungan sama laki. Gayanya itu orang nggak terbayarnya lagi. Makanya ibu minta, ya Allah, pagi makan, sore tiada, takkan luntur cintaku padamu. Baju satu kering di badan, takkan pudar sayangku padamu. Tak pudar dia Pak. Walaupun gagal rezeki bapak, tak buka kedai, tak gagal semua, tak hancur, tak ada untungnya. Tetap sabar bang. Terakhir ibu ini nggak ada lagi kerabunya. Biar jangan tompak lubangnya, diambilnya lah batang korek api, dicucuknya. Betul bu? Pasti pulang. Kok tahu Ustaz? Ya memang ada pula di sini. Dipakai waktu pula malam ini. Begitulah hidup. Makanya Nabi Muhammad dengan Khadijah, begitu kayanya Khadijah habis untuk dakwah Nabi Muhammad. Maka jangan takut bu menjadi sifat Khadijah yang royal untuk agama Allah. Jangan takut, pasti Allah ganti. Yang kelima, ini yang terakhir. Wa razaqani Allah azza wa jalla waladaha ijharama waladaha ijharama li auladan nisa
Kata Rasulullah, wahai Khadijah, wahai Aisyah, ya, kenapa ku puji Khadijah? Karena dialah yang Allah berikan rezekiku kepadaku anak yang tak ada wanita lain yang memberikan anak darinya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mohon maaf, wajah ibu ini jelek sekarang, gemuk, tak terawatnya badannya. Karena yang dipikirkannya bukan badannya, anaknya. Mohon maaf, maka jangan paksa. Nampak dia keropos terlalu banyak melahirkan. Tak semua melahirkan, adalah. Itu pun kadang-kadang sanggup Bapak bertingkah lagi, Pak. Tolong pandang lebih ini Bapak. Nanti malam Pak tengok. Iya betul juga dia. Hancur kali aku tengok sekarang. Gemuk dia sekarang. Karena tak dipikirkannya lagi macam mana biar diet. Nah, dan mohon maaf Pak. Tolong dengar ceramah begini. Orang gemuk itu Pak, penelitiannya itu orang penyayang. Biar tahu Bapak. Orang gemuk itu orang penyayang Bu. Sayang terbuang, makan. Sayang basi, makan. Sayang dingin, makanya orang gemuk orang penyayang, sayang dia sayang. Sayang bangnya, munyah ada munyah. Ini lagi yang Allah sayang. Aku makanya aku gemuk karena biniku kalau makan sedikit bang sayang, bang aku juga ngabisin. Aku hajar juga. Karena dibayar juga kan lumayan juga kan, koyak juga makan jusnya bang, jusnya separuh lagi, isap lagi habis. Aku nggak kembang kayak gini. Itu mama. Mana sempat lagi? Tengoklah, kadang-kadang Pak sisa makan anak kita tak dibuangnya ke tong sampah. Bercampur air liur anaknya di kuah itu, tak jijik dia dimakannya. Kadang-kadang Pak sanggup kita laki-laki makan di luar, kita bandari orang. Duduk kita di kedai kopi Pak, kita bandari satu meja 300.000. Bini kita di sana dia tantang seleranya. Betul Bu? Jawab Bu, jawab, biar sadar Bapak nih. Betul! Aku melaga-laganya aku ini. Habis ini kan pulang aku. Baru nanti pulang. Mulut kau. Siap-siaplah Bapak yang kamera ini. Betul lah. Mohon maaf ya. Coba kita teliti Bu. Saya mohon maaf Lendro. Jadi kalau ada laki-laki mohon maaf sanggup dia makan di rumah walau nasi bungkus. Bukan karena pelitnya. Dia teringat. Saya mohon maaf, menangis saya Bapak Ibu melihat satu ada di TV, tukang becak Pak. Allahu Akbar, orang satu studi itu menangis. Bapak kerjanya satu hari berapa gajinya? 10.000. Bapak makan pakai apa? Saya makan pakai nasi bungkus. Saya bawa pulang ke rumah. Apa jawabannya? Tak sanggup saya makan satu bungkus harga 10.000 kalau saya sendiri kenyang. Tapi kalau saya bawa pulang 10.000 makan berdua, istriku kenyang dan tersenyum. Inilah kehidupan kami berdua sampai tua. Sekarang banyak laki-laki Pak, rokoknya aja satu hari 2 bungkus, kali 25.000, limpul. Ibu-ibu ini kalau makan Pak, oh orang itu bukan karena pelit, maka orang itu tek-tekan. Kemana kita makan bakso? Ya, 5. Berapa? Kau berapa? Kau lah, ada aja kau. Nah sini, 10. Tak. Selesai. Kalau kita, oh, nggak pede berapa? Udah kau kantongi, banyak stok ini, aman itu. Nggak usah kau segan, hajar aja. Sampai rumah, bini minta marah. Makanya kita sadar Pak, kalau sikit yang Bapak kasih, wajar yang disiapkannya pun apa adanya. Betul kan Bu? Ibu kasih, Bapak kasih buat 50.000, wajar lah tiap hari. Kangkung, genjer, udang kecepe, kangkung, genjer. Makanya waktu muap tiap hari, Allah. Kenapa bang sakit gula? Kalau tak kau sakit gula. Kakak kau tiap hari kangkung, ada muak, waktu berlemak. Mana ada tenaga kangkung? Lemah. Nengok orang pun kayak gelombang laut. Nggak ada semangat. Orang kangkung genjer kol. Tapi kalau ibu bapak kasih cepe 200 satu hari, pasti mikir dia makan sop. Ini kadang-kadang laki-laki nggak ngerti. Udah dikasih sedikit, setorannya sedikit, selera tinggi. Betul nggak Bu? Tandai bini bapak, tandai. Nah, pokoknya aku melaga-laga malam ini. Habis ini kan pulang aku, aman. Jadi minta tolong, Pak. Ya. Maka Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Muhammad sedihlah dia. Habis harta Khadijah untuk perjuangan dakwah Nabi. Yang kedua dari Ibu, banyak anaknya untuk Nabi. Maka ingat, Nabi Muhammad punya anak 6. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi jumlah anak Nabi semua 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, ini selalu sampaikan kalau mulai Nabi. Anak-anak usah dulu kan duduk. Berapa dari anak Nabi?
Tujuh memang gak open anak-anak ini memang gue tengok. Pas ke ayahnya gue tengok ini. Udahlah, entah kemana anak-anak cakap. Oh ini bukan anak, gue nggak nampak aku ya Allah Rabbi. Anak-anak itu berapa? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ayo nak ikuti saya, biar hafal kalian di komplek jadi lagu ini. Ini lagu biar lagu viral. Ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, sama-sama buat dalam hati. Ayo. Ini ibu cocok ngelagukan ini sama anak kalau ngayun di rumah. Jangan lagu yang tidak-tidak. Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago, lanting-lanting anak. Besar nato kayak anda lah, nato ada kerjanya. Orangnya nyanyi jago kan. Ayo, anak Nabi berapa? 7. Anak Ustaz Endro ini paling rajin mengaji Sirah Nabawiyah, udah hafal dia ini. Makanya amanah kalau ku kasih hadiah dia yang cair. Ayo kita tes dulu ya. Nanti Ustaz kasih hadiah nanti kalau bisa menjawab. Ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ayo, 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo, ibu-ibu dulu, ayo ibu-ibu dulu, ayo. 1, 2, 3. Anak-anak ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Oh, Tuhan, pantang dipuji udah lupa. Pertama Qasim, Abdullah. Nah, 3 laki-laki, 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Sekarang Pak, harga diri nih Pak, Bapak, tolong. Jangan buat malu Pak, jangan buat malu. Malu kali aku nggak hafal ini Pak. Minimal ngangak Bapak ngangak. Jangan nampak. Ayo Pak, ayo. Ayo nak, bantu ayahmu. Ayo. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Iya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama iya. Apa yang masuk ini? Entah ada mengundang-undang aku, nggak ada kan Pak? Nganga aja masuk binatang. Mana urusan satgas ini? Nggak mungkin dicongkelnya hidungku kan? Ini urusan pribadi ini. Nganga aja lah, nggak usah nganga lagi aku. Anak-anak Nabi. Ya. Pertama Abdul. Iya. Nah, nanti ada pertanyaan terakhir. Udah saya siapkan hadiah. Tapi nggak besar-besar lah nak kan? Aku pun mikir lah aku berapa yang mau kasih sama kalian kan? Karena aku belum cair dari panitia. Kalau cair aku duluan bisa kita bagi-bagi. Tapi nengok isinya kalau cocok. Bapak Ibu yang hormat, barulah ya kita ini masih sejarahnya Bu ya. Yang kedua barulah bagaimana Rasulullah memperjuangkan Isra wal Mi'raj dengan jumlah bilangan rakaat salat 50 menjadi 5. Ini maksudnya apa? Mari kita hargai perjuangan Nabi. Yang enggak udah tahu Nabi Muhammad kalau 50 takkan sanggup kita. 5 pun belum kita lakukan. Inilah kadang-kadang penyakit kita hari ini. Berarti kita tak menghargai perjuangan Nabi. Bapak Ibu, saya langsung saja Bapak Ibu. Tujuan orang sholat itu bukan kaya. Bahkan 8 kita minta. Inilah target kita Pak. Mudah-mudahan yang 8 Allah ijabah. Ayo nak, semua ayo. Rabbil firli warhamni wajburni wa'afini. Rabbil firli, ampuni aku.
biar diampuni Allah awak, Pak, rajinlah sholat. Karena siapapun kita semua punya masa lalu. Semua punya masa lalu, nggak usah bohong. Apalagi perempuannya, asalkan nanti diajak sholat, tolong bu robah malamnya. Kalau udah niat sholat berjamaah asar dari mulai rumah di perwiritan, bawa kialah telekung kalau udah berniat awal. Kadang-kadang sholat asar Pak berjamaah wirid-wirid ini, yang datang 40 orang, tapi yang sholat cuma 10 orang, 30 orang di luar. Kalau ditanya banyak alasannya. Nggak sholat Kak, lampu merah. Kalau kakak lampu kuning, nenek nggak berlampu, monopos redup lampu. Jangan banyak alasan, ya kan? Dan kita juga syukur Pak, syukur juga kita Pak, kalau bini kita cerewet gara-gara sholat kita, syukur. Geraklah bang, abang tengok handphone, letak dulu, gerak di musola itu, nggak ada orang itu. Kau mulut kau marah-marah, bukan bang, malu kita bang di komplek ini nggak ada orang di musola, abang lah yang gerak. Pandai aja surat pakai, ya udah gerak aku, jangan merepet kau. Bola balik, marah-marah aja kau tengok. Dah perang Allah Akbar. Mama kau kalau marah tiap pagi diketoknya pintu kamar, syukur mamamu nggak pengen kau dibakar api neraka. Tok. Bangun nak, bentar lah nak, ngantuk kali loh. Bangunlah nak, mama ini bawa kali loh, awak capek loh. Bang, hoyong kau. Ambil wudhu kau. Allah, anak tu pun hoyong. Allah. Doa kunutnya pun terbalik. Jadi doa tolak balak. Allahumma rini fi man hadait wa afini fi man afait. Kenapa? Karena suatu saat nanti meninggal ayahmu, kau akan meneteskan air mata. Kalau bukan karena tak tiap pagi ayahku membawaku, mungkin tak begini ibadahku. Maka dek, saya mau maaf Pak, saya bukan muji Ustaz Endro. Saya bilang tadi, mudah-mudahan anak ini berkah. Kemana-mana rajin ini mengaji. Kadang-kadang ayahnya pigi-pigi, diantarkannya di masjid. Kadang mana ayah? Ngaji Ustaz. Dia ikut. Kenapa? Mungkin karena dari ayahnya. Mungkin diucapkannya, nak, biarlah ayah begini. Tapi suatu saat kau nanti besar, kau akan teringat kemana-mana ayah bawa. Kau nanti akan kau sebut nama ayah dalam doamu. Itulah yang diharapkan orang tua. Zaman sekarang terbalik, Bu. Bagaimana tak diampuni Allah dosa-dosa kita? Anak kita sendiri depan mata kita tak kita suruh sholat. Berarti ibu biarkan anak ibu besok dibakar api neraka. Tengok. Jadi Muhammad kita juga begitu. Aku syukur Pak Ustaz Endro, bukan apa-apa. Awak Ustaz Bang, nggak usah bohong lah. Sorban aja yang bedakan kita, Bu. Kalau perilaku lebih parah mungkin aku. Betul. Kadang-kadang perempuan ini merepet gara-gara ibadah kita. Sholat lah Bang. Kadang-kadang sholat lah Bang. Nanti aja lah. Allah, waktu ceramah salat. Ceramah berapi-api. Mikir Bang, sadar. Iyalah, iya. Diam kau. Betul. Itu realita itu, nggak bohong. Maka syukur juga punya bini yang begitu, ya kan? Maka ayahmu, jujur kau, ya. Rela nggak kau ayah kau dibakar api neraka? Nah, jawab. Jangan kau takut. Rela nggak kau ayah kau dibakar api neraka? Rela nggak mama kau dibakar api neraka? Sanggupkah kau mengingatkan ayahmu kalau nggak sholat depan matamu? Nggak sanggup anak itu, takut dia kena hajar. Pak, kalau ada anak bapak begitu di sini, Pak, syukur. Berarti anak bapak tak pengen dia bapak dibakar api neraka. Sholat lah ya, betul kan nak? Sholat lah mak. Mama asyik main handphone aja, live, FB, WA. Sholat apa mak? Awak kasihan loh mak. Nanti mama nanti tua sampai kayak gini macam mana? Kok gitu salah? Iya ceramah tadi malam sedih kali rasa awak mah. Dibilang Ustaz kau nampak awak mah di mata depan mata awak mama awak tak sholat awak diamkan berarti ku biarkan mama aku dibakar api neraka. Betul nak? Itulah tadi lagu Pak BKM tadi kan enak kan? Sepohon kayu. Ku bilang tadi Pak ini pemain lama ini mantap kali ku tengok. Bisa undangan ini Bu kan? Undanglah celi-celi cukup dah celi-celi. Tahu celi Bu cepet limpul. Baca dengan ayo sepohon kayu daunnya rimbun lebat buahnya serta bunganya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Maka kata hadis kursi Bapak Ibu, sebanyak macam manapun dosamu, kalau kau datang kepadaku walau balaghat junubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kata Allah,
seandainya dosamu seisi langit, seandainya dosamu seisi bumi, datang kau kepadaku minta ampun, ghafartu laka wa la ubali, ku ampuni dosamu, aku tak peduli. Dari solatlah mungkin cara Allah mengampuni dosa kita. Maka jangan malas berdoa, Bapak. Urusan kadang-kadang sekarang orang banyak malas mendoakan amin kita. Aku jujur Ustaz Endro, kadang-kadang tersinggung aku, Pak. Waktu solatnya 4 saf, berdoa enggak ada yang mengaminkan doaku, semua cabut. Allah. Sedih awak nengok. Bukan tidak ada hukum yang dipersoalkan dalam beda pendapat mengaminkan doa orang. Kalau diaminkan orang doamu, besok doamu pun diaminkan orang. Bagaimana mungkin kau mengaminkan doamu sementara doa orang tak pernah kau aminkan? Maaf ini Pak, dulu suara amin tu amin, amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Kalau sekarang, enggak ada yang menjawab. Shaghira. Kuintip juga lah dari sini. Udah cabut doa tu, cabut dia. Siapa mengaminkan doa Pak? Sedih. Tolonglah Bapak Ibu, maaf ya. Ustaz, kalau doa kan tak pandai bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Jangan paksa bahasa Arab. Apa gunanya bahasa Arab? Enggak jelas tahu dia makna lagu, makna artinya. Sosok paten. Alhamdulillah. Rohimnya yang jelas. Amin. Amin. Buat sebelah pun min. Min. Iyalah. Mau makan? Mohon dan pintaku padamu oh Tuhan atas perilaku yang tak ku sadari. Mohon dan pintaku padamu oh Tuhan atas perilaku yang tak ku sadari. Hindarilah daku sebarang kutukan, ampun dan maafmu mohon ku diberi. Dari solat itu tarik nah. Jadi kadang-kadang kita menangis dalam berdoa, kita banyak menangis dalam keramaian, tapi sulit menangis dalam kesendirian. Yang bagus meminta ampun di hadapan Allah, menangis dalam kesendirian. Ya Allah, banyak kali dosaku ya Allah. Berapa banyak ku tipu lakiku ya Allah. Duitnya ku curi tanpa dia tahu ya Allah. Bodoh tapi ku curi pun uang lakiku ini ya Allah, karena pelitnya luar biasa lakiku ini ya Allah. Parah betul orangnya. Maafkan aku ya Allah, itu hanya dosaku ya Allah. Kadang-kadang melawan karena dia sok kali pun ya Allah, makanya melawan aku. Kau nggak melawan aku, dipijak-pijaknya aku ya Allah. Minta ampun lah, banyak dosa begitu kan. Jadi maaf. Dah, wazaburni yang kedua, cukupkan aku. Ayo Rabbil warhamni, kasih aku. Sayang Allah Pak. Bu, seandainya karena tak sayang Allah sama kita, tak ada kita yang masuk surga Ustaz. Tak ada. Kenapa? Karena rahmat Allah lah kita Allah berikan pintu surga untuk kita. Kalau karena pahala, tak ada pahala kita bawa pulang. Kosong. Kenapa? Habis kita sholat, keluar dari pagar, udah mencakapi orang. Habis kita ngaji, pulang dari sini, udah mencakapi orang. Naik kereta wak, nengok hidung orang agak aneh, ketawa. Dah berdosa habis. Nengok orang naik kereta, biniknya gemuk, laki kecil, ya Allah kayak adiknya. Habis. Betul. Jadi bukan karena pahala, karena rahmat Allah. Nah, tengok ibu. Yang ketiga, wajburni, cukupkan aku. Bukan minta kaya, cukup. Maka di sini kalaupun ada orang kaya tak pernah ke mushola Pak BKM, jangan resah. Saya ulang Bu, kalau ada di komplek ini orang kaya tak pernah ke mushola, jangan resah. Karena membuat kita kaya bukan sholat, tapi kaya menenangkan jiwa. Tak banyak duit awak, tak bisa kemana-mana. Sholat dua, tenang. Ibu, makanya sholat ini solusi segala masalah. Mau apa Bu? Mau pesta ibu, jangan turun hujan, sholat duha. Tengok doanya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'aghizhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau jauh dekatkan, kalau haram sucikan. Maka sholat duha, jangan berdukun, jangan pakai pawang.
Karena orang pawang dalam ibadahnya tak diterima Allah 40 hari 40 malam. Coba, jadi kalau pesta di sini pakai pawang. Yang lucunya, ibu pesta pakai pawang. Pawang ini pesta hujan. Itulah bodoh kita ini. Apalagi pawang sekarang banyak kali syaratnya. Bah, kami mau buat pesta Pak. Oh ya, kapan rencana? Besok Pak. Oh, udah boleh. Udah, Pak Kadis bilang asalkan jaga jarak melalui protokol kesehatan boleh. Oh, apa syaratnya Bah? Kan lagi musim hujan Bah. Oh ya, syaratnya ini bentar ya. Hari apa tadi? Hari Sabtu Bah, hari Sabtu. Tunggu ya. Gaya tangan itu. Ini mohon maaf, tunggu. Masih kabur. Karena kacamatanya tinggal, kabur. Bapak ngomong, kadang-kadang palak kita nengok dukun-dukun nih. Banyak kali tingkah. Ibu pun mau dibodoh-bodohi. Makanya kadang-kadang rajin mengaji biar kuat iman kita. Tahulah dukun ini, pawang apa syaratnya? Oh, syaratnya pertama cabai 3, bawang 3. Pasti ada yang pernah buat kayak gini. Ketahuan deh Bu. Cucukkan pakai lidi, masukkan ke botol, tanam di sudut. Oh ya, tanam di sudut. Saya pula main musik itu Pak. Yang maaf. Jadi kita hari ini jangan sampai. Kalau bisa karena begini Bapak Ibu, macam manapun banyak pahala kita, kalau sudah syirik gugur di mata Allah. Gugur. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau awak dulu punya masa lalu suram Pak, ada harapan. Kalau kita meninggalkan sholat waktu muda masih ada harapan. Tapi kata Allah, kalau sudah syirik hilang kasih sayang Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, tolong jangan berbuat syirik. Kalaupun mencari rezeki jangan fitnah orang, gak enak jualannya. Bilang baik-baik. Baladi sekali kakak tuh. Oh iyalah, biar tahu ada pemancing itu. Oh iya, biar tahu kau. Ya. Makanya Bapak Ibu, saya pernah melihat ditanya orang. Mohon maaf yang orang Padang Pak ya. Mohon maaf bapak-bapak kami, ibu kami orang Padang. Jadi izin ini, Ustaz, kenapa setiap orang Padang ada itu gambar tuan guru disangkutkan di situ? Ternyata bukan itu. Ternyata tuan guru yang ada Pak setiap rumah makan itu, kalau dia makan, keluar dari rumah makan, bertambah rezeki orang yang punya rumah makan itu. Jadi dibuat orang Padang lah pelaris uang itu. Nah, tuan guru itu pelaris. Nggak ada kaitannya. Ada yang buat apa lagi? Ayat 1000 dinar. Ya kan Pak? Ayat 1000 dinar. Uang itu nggak hafal ayat itu, ditempelnya aja. Macam mana mau laris? Dihafalnya Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa lagi Pak? Innallaha, aku lupa aku jadinya, orang enggak pernah aku baca lagi. Itulah. Ini negara. Dah baca doa. Ya Allah, kalau rezekiku hari ini pesta ya Allah, ramaikan orang datang. Kalau memang dia terhalang ya Allah, sampaikan kirimannya walaupun enggak datang orangnya, tapi kirimannya nyampe ya Allah. Karena aku udah ngangsur ya Allah berat kali ini. Udah koyak 25 juta. Kalau enggak datang maulah aku tersungkur ini ya Allah. Oh. Makanya kalau pesta jangan ngutang dulu. Ini apa enggak jantungan, nengok mendung jantungan. Bang, ngeri kali Bang, ya Allah Bang, bantulah aku ini Bang. Ya Allah, Tuhanku, janganlah sampai belok kau. Kayak orang gila tuh, belok kau, belok. Diusir nyawan tuh, belok kau, belok. Makanya ada orang bilang, Ustaz, aneh kali akhir zaman ini ya. Kenapa? Kadang-kadang hujan dimencirim, kadang-kadang disuka maju terang. Kadang-kadang disuka maju hujan, kadang-kadang di Payageli terang. Kenapa Ustaz? Gue bilang, belaga pawangnya, belaga. Membal kemencirim. Karena pesta di Payageli. Orang Payageli masang pawang, suka maju pasang pawang. Membal. Itulah jawabanku. Kuasa Allah bukan karena pawang itu. Aku yang paling palak lagi Bapak Ibu, Muhammad. Kalau pawang ini apa? Allah syaratnya yang aneh-aneh. Syarat kedua apa Pak? Syarat kedua, nggak boleh kentut pengantinnya. Macam mana lah merasakan pesta tak kentut, sementara kipas di samping. Apa enggak? Hujan lebat. Nggak ada kaitan itu. Apa kaitannya kentut waktu turun hujan? Itulah bodoh kita itu nggak punya iman. Nah, jadi rezeki itu tak harus campur tangan orang, campur tangan Allah.
Pak, kata orang Tanjung Balai, Pak, mohon maaf saya sering kena yang mengundang Pemkab, udah jelas sekian puluh juta, naik pesawat, besok pagi mau berangkat jam 7 malam, Ustadz batal Ustadz, Allahu Akbar, gagal proyek, mau berangkat besok pagi, batal malam. Sering gitu Ustaz, awak udah di jalan, nggak jadi ceramah Ustaz, mutar balik lah, pulang awak macam mana bang? Ini nggak ada otak panitia ini katanya. Jom, pengalaman kita se-Endro. Begitulah rajoki, ya kan? Mama udah di mulut rajoki itu tuh bisa melompat, tak jadi ditelan. Begitulah hidup. Jadi jangan stres dulu, nikmati aja, ya. Apalagi warfa'ni, angkat derajatku orang. Apalagi wahdini, berikan aku hidayah. Wa'afini, sehatkan aku. Ini pula ada dua gerakan solat yang mendatangkan kesehatan. Pertama, lamakan ruku dan lamakan sujud. Tapi kata Nabi, lamakan ruku dan sujud bukan berjamaah, tapi solat sendiri, sesuka hatimu sampai kapan. Jangan buat berjamaah, Pak. Orang nggak tahan di belakang, macam-macam kekuatan kita ini. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, itu yang pertama, makna solat dalam kehidupan. Yang kedua, robahlah cara kita solat biar mendapatkan kenikmatan. Apa caranya? Ini sering saya sampaikan Pak, karena berbeda-beda tempat aku sampaikan juga. Ini harus, kalau sempat beda-beda lagi aku sampaikan, sakit lah otakku Pak, apalagi bahanku. Ini juga aku sampaikan. Pertama, isti'jal, jangan buru-buru. Di sini Pak BKM berapa rakaat Pak tarawih Pak? 11 rakaat, enggak usah buru-buru, tenang-tenang aja ya Bu ya. Kencang kali pun orang di belakang tak tahan, lambat pun orang lapar di belakang. Jangan bergaya kita jadi imam Pak. Kadang-kadang imam ini pala aku mau maaf Pak, gayanya ini teruskan soft, dapatkan soft, gayanya ini. Awak di belakang udah gondok, gaya kau, soft, bibirnya itu soft. Datang sebelah, kenapa bang? Aku udah tanda Ustaz, ini lama ini. BKM pun tak kenapa dimasukkannya lagi, ini kan lama. Dia tahu, kau tengoklah nanti, kau tengok lama lagi. Iya, cabut kita cabut. Macam mana caranya? Kau keluar dari belakang, pura-pura kamar mandi kau ambil selopnya. Nampakku, mau kemana Pak? Cabut, nggak tahan aku, sakit lutut. Betul. Rasulullah bersabda, hadis sahih. Kalau kau sholat menjadi imam, fal yukhaffif. Kata Nabi, ringankan. Mohon maaf Ustaz Endro, mohon maaf. Khutbah Jumat pun kalau kita jadi imam, jangan lamakan. Apa kata Rasulullah SAW? Mohon maaf, mana dari catatanku, lupa pula aku ini. Fa innan nasa dha'if. Karena di belakang itu ada orang-orang yang lemah fisiknya. Wastaqim, ada orang penyakitan. Apalagi wadal hada, ada orang punya hajat. Tiga-tiga ini suka dipikirkan. Pertama, ad-dhaif, ada orang lemah, tak bisa tahan lama berdiri. Betul Bu? Mulailah. Pertama masih lurus, Allahu Akbar. Mulai turun. Atau pertama cagak satu. Ini cagak satu Pak, pindah cagak. Mulai cagak dua, pelan. Mulai naik lagi, naik. Imamnya ya Allah, gayanya itu kadang-kadang mohon maaf, tolonglah hargai. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf Ustaz, abang kami, kalau jadi imam kita, melihat ke belakang itu bukan jadi syarat, tapi itu adalah cara kita melihat makmum. Begitu ke belakang, luruskan shaf, dapatkan shaf. Oh, banyak yang tua-tua, pendekkan. Kalau banyak yang muda-muda, silahkan sekuat mampu kita. Inilah banyak tua-tua, rematik, digotong pakai kursi roda, pakai tongkat. Datang pula imamnya bergaya, pasti mereka berdua tuh. Datang sampai kayak, kau bilang sama Ustaz tuh, mikir dia ya, aku udah berumur aku. Memang gak ada otak imam kalian ini. Nah, ini udah gak ada lagi dengkulnya ini, biar tahu kau. Makanya waktu pun mereng. Betul Pak. Apalagi wajal ada. Apa wajal hada? Ada orang yang punya kebutuhan waktu sholat itu Pak, ada hajatnya. Udah sering kejadian begitu, khutbahnya panjang Ustaz. Yang datang orang mendengarkan khutbah itu, ada orang menengok orang sakit, ada yang menengok undangan, ada udah janjian mau ngantar proyek, tapi proyek tengah dua, khutbahnya jam tengah dua nggak balik, nggak turun. Yang ada proyek ini pasti gondok, gagal lah proyek memang lah kau. Aduh, asli nengok jam, lama kali lah kawan. Aduh, janji tengah dua. Cabutlah kawannya nanti, macam mana ini. Ada pula yang menengok orang sakit, udah di ICU ini pun khotibnya lama kali, nggak sempat lah aku nengok ini. Pulang waktu khutbah udah mati waktu di rumah sakit, gara-gara imam itu lama kan.
Udah lama pelan pula. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Gondok kali kita itu. Mulai waktu sandar 2. Geleng. Saya pribadi Bapak Ibu, mohon maaf, 15 menit, 20 menit itu saya hafal mati. Tak selesai. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ceramah di kantor Ustaz. Yang di kantor ini jam istirahatnya lah jam ibadah sholat. Kalau sempat kita turun jam tengah 2, kapan waktu makan siang dia di kantor? Minimal jam 1 lewat 15 udah normal itu dalam sholat. 15 menit lagi udah makan siang dia, masuk kantor jam 2 istirahat. Nikmat. Jangan lama-lama. Yang boleh lama dalam gerakan sholat, tapi sholat sendiri cuma 2. Lamakan rukuk dan lamakan sujud. Jangan lamakan sujud Pak. Rukuk ketika jadi imam. Orang di belakang nggak ngerti. Ada yang punya rematik. Aku udah kena aku Bapak Ibu. Tertarik saraf-saraf ini tuh Pak. Betul. Udah kurasa orang gemuk begitu. Allah. Mohon maaf Pak ya. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Belum bangkit imam, udah tertarik, udah bitisku. Yang lama lah ustaznya. Mulai oyong. Kok jadi oyong, kok kunang-kunang. Ini kok gelap. Apa kumat asam apa kumat apa ini darah tinggi kok gelap. Ya Allah. Udah oyong, enggak ada kerjaan, ku tengok jempol waktu sebelah kanan. Kok panjang kuku nih enggak belum potong. Nih hitam kali dia pun jarang dikerok. Ku tengok sebelah kiri, waktu nengok aku tengok Cobalah. Udah yang kedua, lamakan sujud. Lamakan sujud pun bukan sholat berjamaah, sholat sendiri. Bahkan di ujung hadis itu, ma yasha, sedaya mampumu, kapan sukamu, silahkan. Itulah, jujur bu ya, nikmatkah sholat buru-buru? Enggak nikmat Pak. Nikmatkah sholat lambat? Enggak, oyong. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang lucunya, aku selalu kualain, asalkan lambat imamnya, pasti ada yang batuk makmumnya. Batuk, itu kode. Kau gas sikit, kata makmum tuh. Cuman di kodenya. Lambat tak boleh, kencang tak boleh. Lambat pun jangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang di belakang tengok lehernya pasti bengkok ke kanan. Mulutnya terbuka sambil melamun. Oyong. Anak ni nunggu di belakang. Mau tumbang. Kau jaga. Oyong. Izin. Dah. Yang kedua, apa yang menyebabkan solat tak menjadi nikmat? Ini pula hadis sahih. Al-lu'lu' wal marzan. Apa kata Rasulullah? Jangan kau solat yudafiu akhbasani. Menahan 2 hadas. Tak boleh. Menahan buang angin tak boleh. Tak nikmat. Jujur bu. Enakkah sholat nahan buang angin? Enggak. Ini tolong bu, ya. Ini penelitianku bu. Cuma aku yang meneliti ini di dunia. Tolong hargai penelitian ini. Walaupun penelitianku enggak diakui dunia. Tapi di dunia aku yang meneliti ini. Jadi kalau ada orang menyampaikan ini Ustaz, berarti penelitianku di kopeknya. Betul ini. Karena aku 8 tahun jaga masjid. Aku orangnya latah. Aku perhatikan. Wah. Apa rupanya penelitian Ustaz? Ada 2 ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu sholat. Ini harus tahu kita Pak. Biar tahu kita saling menghargai. Pertama, gerakan uak itu badannya ke kiri dan ke kanan. Jadi kok nampak bapak, kawan bapak di samping gerakan badannya udah gelisah. Kiri kanan agak jauh ibu. Biarkan uak itu berjuang sendiri sampai titik darah terakhir. Jangan ganggu uak itu. Itu perjuangan dahsyat. Luar biasa. Allahu Akbar. Oper kanan, mulai gelap. Apalagi gini badannya, nah, gini. Aduh. Udah gini, udah di tengah itu. Ini penelitianku, bu, biar tahu ibu. Pokoknya aku aneh-aneh yang ku teliti, yang pokoknya jadi bahan. Itulah dia. Udah 1. Yang kedua, rukuknya putus-putus. Jadi kalau orang yang normal wuduknya, normal rukuknya. Allahu Akbar.
Tapi orang yang nahan buang angin, Bu, ciri-cirinya rukuknya putus-putus. Jangan ganggu waktu. Allah. Itu udah di ujung, itu yang dicepitnya sikit lagi. Ya Allah, Allah, Tuhanku, Allah. Jangan sampai ya Allah malunya aku, Allah, sikit lagi. Itu yang dicepitnya Allah. Datang anak nita senggol, kurang ajar. Setengah mati ku senggol, ku tahan, ku senggol lagi batal. Jadi kalau nampak orang begini sholat agak jauh ibu, biarkan. Begitu ruku waktu pelan-pelan, udah dia. Pak habis sholat tanya, kakak tadi mau kuntit, kok tahu kau? Ya ceramah Ustaz kami semalam. Ketahuan itu. Itu penelitianku itu. Nah, yang ketiga, qulul amal, jangan suka melamun. Jangan suka melamun, ya kan? Nggak usah pikirkan yang lain Bapak Ibu, kan fokus. Apa yang menyebabkan kita banyak melamun? Banyak melamun penyebabnya banyak, Pak. Pertama, banyak tulisan. Saya semalam Pak Ustaz Indro ceramah di Langsa. Di Langsa itu saya lihat ada satu keramik yang tulisannya besar. Nanti udah saya potong channelnya. Jadi channel Sohibul Kolbi, channel FKSM. Aku juga subscribe dulu Bapak Ibu. Nggak naik-naik ini. Tolong dulu, tolong. Udah hampir mau habis. Nama channel saya AMR Official. AMR ini singkatan nama saya, Abdul Muhadir Ritonga. Biar naik sedikit Pak. Naik 2 keluar 5. Tekor kali aku, betul. Pahit kali memang jadi YouTuber ini. Udah bawa tripod macam baik. Makanya kadang-kadang malu aku. Ustadz penceramah tuh editor. Kepala otak kau aku bilang. Kemana-mana bawa tripod, merangkap lagu. Aku editor, aku penceramah. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu saya lihat di situ, apa yang saya lihat? Oh, apa kata? 7 menit setelah azan qomat. Ternyata besar satu triplek. Saya bilang, Pak, tolong cabut habisin. Besok habis saya ceramah malamnya dicabut BKM. Kenapa? Karena mengganggu Pak. Kalaupun ada Pak BKM tulisan itu yang jangan serata dengan mata. Kenapa? Itu mengganggu konsentrasi bagi orang yang sholat. Aku udah kena. Pas depan mataku. Mohon maaf Pak Rambe ya, kita yang jadi BKM Pak. Jangan, kalau ada di masjid agak naikkan tinggi sedikit. Jangan sejajar dengan mata. Aku udah kena aku. Allahu Akbar. Nonaktifkan handphone Anda. Ku baca langsung di muka mataku. Merusak itu. Ini kan? Apalagi anak-anak yang pakai baju-baju apa, yang pakai baju-baju bergambar, jangan bawa ke masjid. Kan? Yang gambarnya di belakang Pak. Kalau di depan nggak masalah. Yang di belakang dibaca waktu anak di depan. Allahu Akbar. Upin-ipin Kak Ros Bang Saleh. Rusak surat doa juga gara-gara upin-ipin. Dah. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang terakhir? Barulah yang terakhir Bapak, makna Ramadan. Makna Ramadan ini Bapak Ibu, tak lain dan tak bukan pertama permohonan maaf antar sesama. Jangan pernah lupakan. Maka saya Bapak Ibu diajari guru saya, setiap kau ceramah iringi kata-kata maaf. Kenapa rupanya? Karena ketika kau habis ceramah ada orang yang tersinggung bahkan sakit hati, tak harus kau salam pun tangan mereka semua jamaah dalam ceramah udah kau sampaikan maaf. Maka selalu sampaikan izin Pak ya, maaf Pak ya. Kenapa saya sampaikan ini? Ada orang ngejek, Ustaz ini Ustaz pemaaf. Kenapa? Sedikit maaf, sedikit maaf. Saya nggak masalah Pak. Kenapa? Karena ketika ada orang tersinggung ceramah saya mungkin pas sasarannya kayak dia, saya tak perlu minta maaf karena dalam ceramah saya dahulunya saya menyampaikan maaf. Maka Bu sampai sama suami istri minta maaf. Tapi minta maafnya Bu jangan depan anak, berdua di kamar biar hikmah. Menangis bodoh. Maafkan aku Bang, banyak kali salahku sama apa? Iyalah kau tukang melawan. Abang pun tukang maki-maki, kok jadi berantem gitu, orang awam pula ngungkit-ngungkit. Aku kan minta maaf, bukan ngungkit-ngungkit loh. Jangan depan anak minta maaf. Orang anak-anak ini ngejek. Bang minta maaf, bang datang naik, cie, maafin ya. Awak pun malu, mulut kau kata mamanya. Minta maaf baik-baik. Kalau sekarang canggih, ada yang pakai WA. Tapi ingat Bu, kalau pakai WA Ibu minta maaf, jangan buat bahasa orang dengan bahasa kita. Buat bahasa sendiri. Kami dari keluarga besar semencirim asri Pak ya. Perumahan mencirim asri kan. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ini ada pula bahasanya Allah. Tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa melangkah. Dijawab waktu di belakang. Tolong berobat Wak. Ini tanda-tanda stroke. Kalau enggak berobat Wak besok enggak bisa Wak puasa. Dijawabnya memang kurang ajar kau kata Wak. Iyalah tangan tak bisa bergerak, mulut tak bisa berucap, kaki tak bisa bilang apa enggak stroke itu? Itulah ciri-ciri stroke. Yang kedua, robah sedekah kita. Saya selalu sampaikan ini. Bapak Ibu di sini Pak ada daftar ngasih bukaan Pak kalau puasa. Satu orang berapa? Satu hari berapa rumah? 3. Bu, tolong Bu ya.
Tolong dirubah sedekah ibu tahun ini. Janganlah gorengan aja bu. Kami perlu gizi bu, perlu gizi. Aku dah kalau puasa pak gorengan aja. Ya Allah, apa nggak gembung kayak gini, minyak jelantah, semua serak suara, serak orang minyak. Hari pertama minyak, habis tarawih silakan Ustaz tengok bawal, muka aku kayak bawal gembung. Nah, kayak begini cocok lah, ada kue apanya. Kalau boleh goreng, tapi jangan semua gorengan. Kami perlu gizi bu. Kalau Ustaz tak ada gizinya, apa mau semangat kami dalam imam? Saya pribadi waktu saya jaga masjid pak, gorengan tiap hari. Aku pun azan serak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang wak sebelah. Kok serak wak? Minyak wak minyak. Oh ya, apalagi jaga masjid. Pagi minyak, sarapan apa? Buka sahur minyak, buka minyak, minyak semua. Kalau banyak yang tua-tua bu, kasih yang lembut-lembut. Kasih lembut-lembut. Kalau banyak yang tua-tua, ongol-ongol, ongol-ongol. Enak waktu makan, gitu masuk, masuk langsung. Jangan kasih waktu kue lapis. Kalaupun nampak bapak waktu ngambil kue lapis, jangan cakapi waktu. Biarkan waktu mengolah sendiri dalam mulutnya. Sampai mana tahan dia. Oper kanan, oper kiri, oper kanan. Oper lengket pula kue sama gigi bersatulah di situ. Oper kanan, oper kiri. Telan wak kepala otak kau ditelan wak, rupanya gigi yang masuk, kue yang keluar. Operasi besok waktu dibelahlah perutnya ngambil gigi. Coba ini hati kita nih. Jadi berharap Bapak Ibu hari ini belajarlah kita dari situ. Kasih sedekah ya. Karena Bapak Ibu apapun yang kita tinggalkan kan hari ini akan menjadi bukti suatu kenyataan nanti bagi kita semua. Yang ketiga, ini yang terakhir. Apa yang kita persiapkan dalam menjelang Ramadan? Tolonglah baca Quran dengan baik, bukan target hataman. Target baca Quran ini bukan hatam, tapi targetnya ada orang yang pandai baca Quran dari tadarus. Zaman sekarang terbalik, orang yang pintar tadarus itu yang boleh ikut. Tapi orang yang tak pandai baca Quran tak boleh ikut gabung tadarus. Yang betul itu, yang bodoh-bodoh digabung biar pandai baca Quran kayak orang pandai tadarus. Zaman sekarang terbalik. Ada datang wak nih bawa Al-Quran. Boleh gabung? Muhammad wak ya Muhammad. Wak udah lancar wak, udah lancar wak. Belum, jangan wak, kami nanti lambat wak, nanti lambat. Kami 1 hari 2 juz, jangan gara-gara wak jadi masalah. Besok wak ni pulang, gak ngaji wak. Orang tuh memang aku bodoh, tapi aku pengen belajar. Jangan kayak gitu kali lah. Bapak Ibu, memang orang tua ini minatnya tinggi pak, walaupun tak pandai. Saya ada murid saya orang tua, memang gitulah kalau murid awak orang tua, awak yang dimarahinya. Allahu Akbar, baca wak. Mana yang mana? Ini wak. Kalau salah bilang Ustaz. Ya wak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wak. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Jangan sangau, jangan sangau. Dia bukan dino, bukan ha. Ini namanya ngangau. Ini ha, bukan ha. Ini adalah penggunaan. Aku menjadi sangau jadinya. Ha. Saya gitu ngajarinya. Babau walibabna minal mubni babau waliba. Cuman kalau orang Mandailing pak pernah salah baca kena tampar dia Pak Rambe. Baca walaupun badate ba nimbokenu babam. Ini mau kurang ajar. Wah. Dibilang sama gurunya babam, kena hajar lah. Ada pula yang nama gurunya namanya Wak Banun, yang dibaca nama Wak itu pintar pula anak nih ngelakannya. Badate banun dua di depan nun. Wak. Kok uak nama uak banu, nah kena wak petana. Ngaji ini bukan dibuat-buat, ada lagunya. Jadi kalau mengaji kita tadarus tak perlu lagu, yang penting dulu sempurna bacanya. Lagu itu belakangan, yang sempurna dulu bacaannya. Sama dengan ajan Pak Imam, maaf Pak BKM. Ajan ini tak perlu banyak lagunya. Gara-gara banyak lagunya tak jelas hurufnya. Yang penting jelas hurufnya, walaupun tak banyak alunan lagunya. Itu yang paling sempurna. Kalau lagu kita ini banyak. Ya kayak Mickey boleh dibuatnya.
Jangan, ada yang paling lucu kurasa. Mereng bibir waktu mereng. Mic-nya di sini, muka waktu di sana. Mereng, orang tutup mata dia. Allah, balik lagi ke situ. Yang pakai mic samping tergantung. Jadi ini pun Pak, yang megang kuping ini bukan dibuat Nabi itu. Saya pernah nanya guru saya, Ustaz, kenapa ada orang megang kuping dimasukkan jarinya ke dalam? Itu bukan ajaran Nabi. Tapi tak boleh disalahkan. Karena orang yang memegang kupingnya itu hanya satu hikmah Ustaz Indro. Mendengar suaranya sampai kapan tingginya bisa dia atur dalam pendengarannya. Coba tes Pak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda sama enggak dipegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak tahu kita sepenuhnya tinggi suara kita. Maka dipegang. Bukan gaya-gayaan, Pak. Wah, ini gaya-gayaan. Allah, sabar. Allah. Lupa waktu. Orang gaya. Guru saya pun mengajari jangan terlalu dekat mic-nya, agak jauh sikit. Karena kalau begini suara tidak jelas. Itu teknik, agak jauh sikit. Walaupun hanya sikit membantu suara sonnya, walaupun serak suara son ini membantu. Kalau begini mana jelas? Ibu kuning. Apa yang dibilang Ustaz ini enggak jelas. Kuat kali pun suaranya. Agak jauhkan sikit. Sama dengan ibu bukan? Izin. Dah. Jadi baca Quran. Yang penting jangan banyak lagu. Macam mohon maaf adik kita baca Quran tadi, jangan terlalu banyak lagu. Yang penting dia bisa hafal, itu yang sempurna. Banyak lagunya kalau kesalahan, apa gunanya? Azan pun begitu. Jangan kebanyakan lagu. Yang penting pas. Allahu Akbar. Anak-anak disuruh, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Timbang wak ni Allah. Ngambil cengkok tu, berputar-putar lewat. Enggak usah pun diputar cengkok tu. Kalau dikasih Allah, tak apalah berputar mukanya tu. Terakhir kebanyakan. Gentar dia. Ibu, mohon maaf, saya pribadi Pak, waktu kecil dulu Bu, kalau asalkan pulang pesantren, Dil, jom ajan kau dulu Dil, jom maknya, biar bilang hilang capek mama, karena ayah saya Pak Ustaz Endro, mungkin berkahnya sampai sekarang ayah saya tukang ajan Pak di kampung, mama saya Bilal Mayat, tak, bukan orang kaya, mungkin berkah mama saya Bilal Mayat, ayah saya tukang ajan, mungkin anaknya jadi ustaz, bukan karena ustaz, jadi semua ada berkahnya Bapak Ibu, ajanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang menanya, anak siapa yang ngajan tu? Maka mohon maaf Pak BKM, kalau biar jadi kampung ni anak-anak remaja macam gini. Cocok tadi tu Pak Kades, bukan nggak ada yang orang tua jadi panitia. Ini simbol aja ini. Mana kerja anak tadi? Allah, nggak usah bohong kau. Allah. Cuman baca-baca aja kau tahu aku itu. Yang kerja cuman begitulah, memotivasi anak-anak, kasih kesempatan. Masih banyak BK yang kita di masjid Pak Rambe tak mau kita gantian dengan anak-anak muda di kampung itu sendiri. Maka kalau ada anak-anak muda yang punya potensi, tadi udah bagus itu, nggak gagap, suaranya getar, ke posisinya bagus, suaranya pas membaca, bagus. Karena 2 kali lagi dia jadi panitia, insya Allah tak akan nengok catatan lagi itu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perdana. Awal aja perdana gemetar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lupa alhamdulillah. Udahlah, kayak turun. Kalau tadi tenang dia, dibacanya tenang dia, itu dah aja. Maka mau maaf Pak BKM, kalau pengen maju kampung ni, siapa anak-anak muda yang punya potensi kasih minimal ajan, walaupun anak-anak. Kalau nggak pandai dia ajan komat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, hayya salat, hayya falah, qad qamatis salat, Allahu Akbar, la ilallah. Imam wa. Anak-anak begitu. Ini tidak anak ni. Aku ajan wa, pandai ku ajan. Wak sepele kali wak sama aku. Jangankan ajan wak, ngajankan wak aku bisa. Wah, kena hajarlah kau. Kau bilang pula ngajankan wak tu. Berarti mati dulu wak tu baru ajan. Ini Muhammad. Baca Quran itu bukan dibuat-buat lagunya. Ada bayati, ada soba, ada syika, ada rasji, harkan, nahawan, hijaz, jawabul jawab. Bukan dibuat-buat. Jangan menteng-menteng bapak Melayu. Lagu Melayu bapak di sini tak boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang dah khusuk di belakang. Macam tanda ku lagu ini. Lagu apa ini? Macam gak asing ku dengar ini. Gak asing. Begitu ruku waktu lain yang dibacanya. Allahu Akbar. Cindailah mana. Goyang pula waktu. Batal. Tak boleh. Makanya orang yang sholat tubuh, baik baca Quran, jangan ada terganggu dalam pendengarannya. Makanya orang dulu, Pak, Allahu Akbar. Sunyi rumah, masuk ke dalam. Kenapa? Menghormati. Kalau sekarang masih gagal kita, Bang. Kenapa? Awak ajan, anak-anak muda masih mau main gitar. Terganggu orang dengan ajan tuh. Bahkan tetangga masang musik pula, yang nyanyi pula lagu India. Waktu berubah lagunya gara-gara yang didengar sebelahnya lagu India. Terakhir apa? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Karena yang didengarnya dilmehi kerekna. Waktu pun wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Rusak salat. Jadi membaca Quran, ya. Jadi jangan pula banyak lagu tapi tak bersalahan bacaan. Maka tadarus besok, maka Pak minta tolong Pak BKM, kalau ada anak-anak yang mau gabung tadarus, tolong Pak diorbitkan, catat dia. Jangan pandang dia tak pandainya. Dan ingat Pak ceramahku ini Pak BKM, jangan targetkan hatam Qur'annya. Targetnya ada orang mensiarkan Al-Quran dalam Ramadan. Cuma satu nasihatku Pak, kita orang tua yang gak ikut tadarus, jangan ngunyah makanan orang tadarus. Pulang aja kita Pak. Kadang-kadang masih banyak kita, kita di teras, orang kuak-kuak tadarus, waktu ngunyah muntah-muntah. Bagilah Pak, kau tadarus. Disuruhnya orang tadarus, dia ngunyah di teras, kan gak ada otak namanya itu. Tolong berubah malam ini Pak, mohon maaf itu. Aku langsung aja, karena aku korban aku dulu. Taqabbalallahu minkum, warahkan ke waktu. No. Habis mengalah. Makanya kalau macam begini biarkan rame-rame anak-anak, kan? Tadarus nanti ku buka mengingatkan sahur. Anak-anak muda kita coba dulu Pak. Maka mohon maaf Pak ya, kalau ada anak-anak recok bandel di masjid ini jangan pernah marahi, karena kita pernah jadi anak-anak. Coba ingat waktu tingkah kita anak-anak Pak. Macam-macam kita Pak. Kawan ruku, enggak usah bohong. Allah kata buat. Oh betul. Kawan tidur diikat waktu si Ucok naik ke atas kipas. Kadang-kadang buat udah diikat kawan tu pakai plastik. Wah, kepulang anak kau kenapa kau dikerjai orang tu aku marah. Ada yang celana kawan disangkutkan di kipas berputar-putar, pulang telanjang, macam-macam kerja kita Pak. Itu enaknya waktu anak-anak di masjid ketika Ramadan. Betul. Apalagi tarawih. Subhanallahul ma'bud. Subhanallah. Ada yang goyang. Subhanallahul ma'bud. Subhanallah. Ayam qadir. Allahumma shalli alaihi. Ada yang paling palaku. Subhanallahul ma'bud. Ya jangan rebut. Ustaz tu mau kentut. Aku pula dibilang mau kentut. Itu anak-anak. Apalagi udah sahur. Oi, saya ingat itu sahur indahnya Ustaz Rendo. Allah, dulu kita Pak BKM dengan anak-anak menyatu, kerjasamanya baik. Kalau sekarang sikit-sikit masuk anak, kacau kali kan. Kacau kali kalian. Allah, anak itu pun nengok waktu kayak Fir'aun. Begitu datang waktu, anak tu cabut. Kau cabut kau. Wah, denger ini. Wah, ini main kasar ini. Aku udah kena semalam. Ini dia tahu. Begitu kena. No, wah jangan main gas wah. Kita sama-sama numpang di sini wah. Ini aja belum lunas wah. Belum lunas ini wah ya. Jangan sok paten wah ya. Aku dibilang bapak belum lunas, lemas aku Pak ya Allah. Aduh. Berapa tahun lagi Pak? Dia tahu aku Pak kalau diundang agak aku bilang berisi kan. Kan nikmat aja. Kadang-kadang nikmat Ramadan itu bukan mewah masjid. Nggak, rame orang yang ngisinya Pak. Kalau lah kalah masjid di luar komplek ini sama orang di komplek, berhasil kita di komplek ini. Jangan ukurannya jadi ukuran. Nah, bukan bentuk ukurannya, orang yang ngisinya. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Indah Pak sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian yang kurang berkenan, maafkan saya. Itulah kelancangan lama berbicara, pasti banyak salahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.